sekalian, yang kamar mandi di pelaksana di mana ada Pak Tuto, ada Pak Irfan, ada Pak Nugroho. Terus kemudian di kelas B kita ada Pak Sudaryanto, ada Pak Ganteng Koro, dan kami. Dan lagi Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah hiruk pikuk Bapak Ibu sekalian sekarang sedang mengasah diri untuk meningkatkan kemampuan dirinya untuk perubahan-perubahannya demikian cepat, sehingga mudah-mudahan dengan pelatihan kepemimpinan nasional ini kita punya bekal untuk menjadi pemimpin yang adaptif, pemimpin yang cerdas dengan berlatih selama kurang lebih sekitar 3 bulan lebih atau 105 hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah mau masuk ke sedikit materi. Nanti saya mungkin akan diingatkan juga, akan disempurnakan, akan ditambah oleh beliau Pak Daryanto, akan ditambah juga oleh Pak Yatno. Ya, mohon izin kami share lagi materi yang tadi sudah kami buka sedikit ya. Manajer Pak Yatno ini yang mungkin disusun Pak Yatno dengan teman-teman sekalian. Nah, ini materi kita, deskripsi singkatnya, memfasilitasi teman-teman sekalian untuk mengaktualisasi kepemimpinan CPT, Bapak-Ibu sekalian. Kepemimpinan apa? Kepemimpinan perubahan strategis organisasi. Yang tertulis merah, kepemimpinan perubahan strategis organisasi. Tolong diingat ada pada levelnya CPT ya, mengaktualisasikan kepemimpinan perubahan strategis organisasi pada level CPT. Yang pertama melalui proses perancangan proyek perubahan, yang kedua implementasi berarti dilaksanakan, kemudian yang ketiga di akhir pembelajaran menentukan kemampuan sebagai pemimpin perubahan. Tentu saja ini dengan syarat-syarat ya, syarat-syarat ada di wilayahnya CPT-nya Bapak Ibu sekalian, dan kemudian diimplementasikan dari keseluruhan tugas pokok dan fungsi yang ada. Ini mampu untuk mengukir perubahan yang diinginkan. Bapak Ibu sekalian, setelah pelajaran ini teman-teman sekalian bisa menjelaskan ini ya. Jadi nanti ada uji cobanya lah yang menjelaskan salah satu dari P1, P2, P3 mungkin menjelaskan konsep proyek perubahannya kayak apa, dan melaksanakan setiap tahapan pembelajaran proyek perubahan sehingga terbentuk karakter ya, karakter. Ini sepintas mungkin tidak terlalu detail saja Bapak Ibu. Ini yang indikatornya Bapak Ibu sekalian, menyusun rancangan proyek perubahan, menyajikan rancangan, terus kemudian yang ketiga mengimplementasikan. Ini besok waktunya 60 hari Bapak Ibu sekalian mengimplementasikan ini. Kemudian setelah melaksanakan 60 hari menyusun laporan implementasi. Ini yang disebut dengan laboratorium kepemimpinan. Ya, jadi seminar kedua. Kemudian nomor 3 menyajikan hasil implementasi yang di dalamnya tadi itu yang namanya seminar kedua tadi. Jadi kegiatannya dua, Bapak Ibu sekalian, nanti menjadi produk ya. Menjadi produknya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama produk rancangan. Sampai pada seminar pertama disetujui, disahkan, dan mendapatkan rumusan dari narasumber juga, yang narasumbernya adalah dari LAN, Lembaga Administrasi Negara. Jadi Bapak Ibu sekalian, di samping ada
bimbingan dari coach, sudah bimbingan dari mentor, dan sudah didiskusikan di internal organisasi, dan sudah mendapatkan persetujuan dari mentor. Kemudian ditulis tahapan-tahapan itu diseminarkan bersama dengan narasumber dari LAM. Terus kemudian ada pengesahan itu rancangan. Dijilid, barangnya dijilid, terus kemudian dikumpulkan di lembaga pelatihan kita jadi produk yang pertama. Sedangkan produk yang kedua adalah laporan hasil implementasi. Karena setelah rancangan itu diseminarkan, sudah melalui proses perbaikan, diimplementasi selama 60 hari. Selama 60 hari, Bapak Ibu sekalian, sudah dengan tim teknis, tim administrasi, kemudian stakeholder intern, stakeholder ekstern, sudah dengan memobilisasi, mempengaruhi, dan sebagainya, kemudian dibuat laporannya Bapak Ibu sekalian. Buat laporan, namanya. Nah, ini yang sedikit review Bapak Ibu sekalian. Kalau menurut bahasanya Pak Komandan kita, bahwa proper itu tidak serta-merta, tidak cucuk langsung menjadi sebuah proper, tapi apa? Merupakan satu manifestasi dari agenda 1, self mastery, merupakan manifestasi dari agenda 2, kepemimpinan strategis, yang ini syarat dengan perubahan-perubahan. Yang ketiga adalah manajemen strategis, ya. Ada dialog, ada marketing, ada organisasi pembelajaran. Satu yang kurang, organisasi pembelajaran harus dimunculkan di sini. Origin banyak ini organisasi pembelajaran masuk di sini kalau nggak salah banyak yang tahu. Kemudian yang keempat, aktualisasi, yang jadi setelah diseminarkan aktualisasi. Dan ya ada tambah visitasi agenda pembelajaran, ada visitasi pembinaan, dan menyusun proyek perubahan Bapak Ibu. Proyek perubahan, baru kemudian seminar, ya. Ini sehingga mungkin Bapak Ibu sekalian kalau salah waktunya sampai di hari Rabu besok, ya. Hari Rabu ada agenda pembelajaran, visitasi agenda pembelajaran, dan kemudian ada visitasi agenda pembelajaran dan sebagainya. Nggak tahu jadwalnya, mungkin sekarang masih berubah terus, ya. Ini yang belum pemahaman kita, komitmen kita Bapak Ibu sekalian, bahwa perubahan itu misterius, tidak mudah dipegang seperti kondisi sekarang ya Bapak Ibu kayaknya, Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa perubahan itu ternyata misterius seperti PPKM yang sekarang sedang terjadi, vaksinasi, ya, imunisasi, ya. Ya, kemudian memerlukan yang membuat perubahan. Jadi tidak alami, ya Bapak Ibu sekalian, ya, perubahan di OPD kita, di instansi pemerintah, jangan dibiarkan berlalu berubah sendiri, dan dikendalikan dengan arahan-arahan dari Bapak Ibu sekalian selaku pejabat JPT, ya. Dan tidak semua orang bisa diajak melakukan perubahan. Yang Bapak Ibu sekalian pandang mengerti, punya pengaruh, punya kepentingan, punya dukungan yang bagus, itu yang mungkin nanti diinventarisir, diidentifikasi oleh Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian perubahan terjadi setiap saat, bukan sekali-sekali, tapi setiap saat bisa terjadi. Ada sisi keras, perubahan itu terjadi, juga ada sisi yang barangkali mungkin lembut, ya, slow gitu, ya, perubahan dia. Terus kemudian membutuhkan waktu, biaya, kekuatan. Kemudian menyentuh nilai dasar organisasi, ya, seperti akuntabilitas sampai dengan mungkin juga transparansi dan sebagainya. Perubahan diwarnai oleh banyak mitos, ya. Mitos perubahan selalu membawa kemajuan dan perbaikan. Ini yang mesti harus menjadi satu komitmen kita, untuk sekalian kemajuan
kemudian perubahan dikelola dengan kepemimpinan adaptif, komunikasi dan perilaku yang baik. Ini yang saya katakan bahwa tidak bisa terpisah dari agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan kemudian di manage dalam satu bentuk yang ada di dalam agenda 4. Bapak-Ibu sekalian, dengan melihat best practice, dengan melihat organisasi yang ada di luar sana seperti apa, dan kemudian prospeknya untuk organisasi kita seperti apa. Ini karakteristik perubahan-perubahan yang perlu Bapak-Ibu sekalian kenali dalam rangka untuk mengelola perubahan itu dalam bentuk proyek perubahan ya. Ini ya Pak Renal Kasali ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, pengalaman belajar untuk menghasilkan proper yang pertama melalui serangkaian pengalaman belajar. Kemudian yang kedua, mensintesakan materi-materi pelatihan yang tadi kami sebut agenda 1, 2, 3, dan 4-nya. Terus kemudian dapat bimbingan dari coach, mentor untuk kita bareng-bareng bagaimana menulis ya. Kalau menurut bahasanya Pak Morbi, tidak cukup hanya dipikir saja, tapi apa ditulis itu ya, dikerjakan ya. Nah, dipikir tak rampung-rampung, tapi juga dikerjakan. Ya, terus kemudian diakhiri dengan pembelajaran. Di akhir pembelajaran, Bapak sekalian, peserta menunjukkan kompetensi mengelola, memimpin implementasi proyek perubahan di instansinya. Ini yang kemudian menunjukkan Bapak sekalian sebagai project leader gitu ya. Project leader itu nanti dibuktikan dengan Bapak sekalian memiliki garis komando yang banyak kepada teman-teman stakeholder, kepada tim teknis, di bawah dari Bapak sekalian sebagai project leader ya. Terus kemudian menyusun laporan proyek perubahan. Bapak-Ibu sekalian tidak sendiri, jadi tidak mungkin yang banyak pekerjaan, apalagi yang mungkin sifatnya strategis. Perubahan-perubahan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja organisasi Bapak-Ibu sekalian itu harus dibantu apa yang disebut dengan mungkin tim teknis, mungkin tim tim organisasi apa ya, TI, mungkin juga tim sosialisasi atau mungkin tim apa sesuai dengan kebutuhan Bapak-Ibu sekalian. Di bawah komando Bapak-Ibu sekalian menyusun itu semuanya. Mungkin dilaksanakan sendiri, termasuk mungkin besok pada saat menyusun laporan implementasi yang berupa video Bapak-Ibu sekalian bisa menggunakan dubbing, bisa menggunakan protokol TVRI, protokol Pemda, protokol Biro Pers dan sebagainya yang suaranya bagus, dan kemudian bisa menjabarkan gagasan-gagasan yang menjadi pemikiran Bapak-Ibu sekalian. Ya, ini proyek perubahan harus betul-betul merupakan ide Bapak-Ibu sekalian, bukan idenya orang lain. Proyek bukan ide, namun demikian kalau itu gabungan dari punya orang lain atau mungkin kapit-kapit yang sudah pernah ikut PKA dijadikan satu oleh Bapak-Ibu sekalian, menjadi integrasi beberapa proyek perubahannya teman-teman PKA sangat bagus karena lebih luas dikolaborasi oleh Bapak-Ibu sekalian. Proyek perubahan merupakan hasil proses diagnosis ya pada unit kerja organisasi yang dipilih, yang dilakukan pada saat ini harus up to date, harus yang terbaru gitu ya. Terus kemudian harus mendapat dukungan penuh baik dan langsung maupun institusi.
pemerintah kabupaten, pemerintah kota, mungkin dapat dukungan dari Pak Sekda gitu. Ini yang sangat penting dan mungkin dikaitkan dengan capaian-capaian yang terbaru ya, evaluasi RPJM misalnya yang masih rendah, apakah itu evaluasi yang dalam bentuk program? Kalau biasanya evaluasi RPJM anggaran capaiannya tinggi-tinggi, mungkin program. Nah yang sekarang ini Bapak-Ibu sekalian menjadi satu pemikiran kita bareng-bareng di era pandemi COVID-19, banyak sekali program capaian RPJM, capaian yang harus dicapai pada tahun kedua, tahun ketiga dan sebagainya itu mungkin banyak mengalami penurunan atau mandek gitu ya. Yang pertama karena revolusi, yang kedua mungkin karena karena mungkin dialihkan untuk penanganan COVID sehingga dikatakan kayak kemarin pada waktu ceramahnya Pak Sekda Provinsi, banyak program, banyak capaian yang tidak terwujud. Apakah itu di tahun 2020 atau mungkin tahun 2021 sampai dengan semester pertama ya. Silakan itu menjadi bahan diskusi Bapak-Ibu sekalian dengan anak buah atau mungkin dengan pimpinan, dengan mentor. Kira-kira yang untuk mengatasi itu program yang mana yang harus Bapak ambil, yang kemudian menjadi topik Bapak-Ibu sekalian kemukakan dalam rangka dicarikan terobosan inovasi sehingga mungkin akan berdampak kepada program-program lain yang masih relatif ketinggalan. Namun demikian ini ya saya kira poin-poinnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan kemudian visible artinya mungkin dapat dilaksanakan, bermanfaat, memberi dukungan terhadap organisasi Bapak-Ibu sekalian. Itu yang terkait dengan bagaimana mencari isu-isu yang terbaru di era pandemi COVID sekarang ini. Untuk Bapak-Ibu sekalian yang sudah duduk di JPT bisa memilih proyek program sesuai dengan tugas pemenang pada unit organisasi. Maksud saya tupoksi ya, tupoksi Bapak-Ibu sekalian. Nah kalau yang belum duduk pada JPT ya bisa memilih proyek perubahan pada unit kerja JPT pertama, baik di atasnya, di atasan langsungnya maupun yang bukan atasan langsung. Saya kira di kelas B ini sudah semuanya ya Bapak-Ibu ya, sudah semuanya yang JPT semuanya ya, atau ada kesulitan untuk memilih topik kita dalam rangka untuk mencari terobosan yang sekarang ini sedang terjadi kelambatan. Daryanto, mungkin bisa ditambahin keterangan dari saya, silakan Pak Daryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dalam usul proyek perubahan ini sangat tergantung dengan kita. Kalau banyak temannya, banyak saudaranya, semuanya sangat tergantung. Jadi koordinasi seperti yang kemarin contoh SDM dan konsep itu sangat fleksibel sehingga dia bisa ranking satu karena dia bisa memunculkan. Nanti ada satu lagi yang grup Dewi Retno yang kemarin yang kebetulan kepala dinas PP ini karenanya Sakina itu dua-duanya itu anggota tim Geng Nero. Jadi sebenarnya teman-teman sudah saya yang itu metrik yang dari Pak Kunto itu yang itu nanti sudah lagi share supaya mereka juga bagaimana mengintegrasi masalah, kemudian kondisinya sekarang seperti apa, dan depannya mau dibikin seperti apa dengan kondisi yang Pak Tarto disampaikan. Ya, tolong di-share sekali biar paham semua dan hebat semua. Saya pikirnya gitu aja. Terima kasih. Ya, Pak Yatno, ada tambahan Pak Yatno.
yang penting yang pasti begini aja Pak. Yang pasti kita koordinasikan dengan mentor hukumnya waktu lain. Wah, Apa artinya kita nanti buat terlalu idealis tetapi mentor kita nggak setuju. ya, Karena ini nanti di mentor. Nah, kalau perkembangan kemarin mentornya siapa? Yang pasti minimal mentor itu di atas kita. Nah, kalau memang tadi diingatkan tadi, kemarin saya sempat diskusi dengan para senior, ketika paling tidak kalau staf ahli ataupun asisten itu minimal mentor saja. Minimal seharusnya kan wagub atau mungkin bahkan bupati atau gubernur ya, sebenarnya kan begitu. Tetapi dalam praktek biasanya beliau itu kan karena makanya kepada sekda minimal sekda mungkin itu ya. kecuali Pak Ganjar. Karena Pak Ganjar kayaknya Pak Ganjar sendiri ya. Nah, intinya seperti itu saja, sehingga nanti ya perkara nanti di dalam prakteknya itu nanti Pak Sekda minta tolong asistennya, tetapi atas namanya mungkin sampai ketemu Pak Sekda gitu aja. Ya. Demi keamanan lah, gitu ya. Nanti juga bukan keamanan kita di sini saja, tetapi juga keamanan nanti ketika diuji oleh para pengurus lembaga administrasi negara. Saya pikir Pak BT ya. Ya, oke lah. Mungkin itu yang perlu kita pegang, tetapi ini kalau bahasanya Pak Dar nanti di dalam operasionalnya MPC, hobi caranya. Ini pengertiannya, ini caranya, ini yang mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang mungkin bisa mulai sedikit punya gambaran-gambaran kira-kira nanti akan seperti apa, dan Bapak Ibu sekalian kita sampai jam berapa nanti, dan kemudian belajar berkelompok mengungkapkan itu semuanya. Apa ya kira-kira diagram mungkin kerangka berpikirnya, terus kemudian mungkin belum belajar tentang astripnya ya, terus apalagi yang sepakati untuk nanti bahan paparan kita ya. Itu yang mungkin perlu nanti B1, B2, B3 kira-kira apa namanya pendapat itu, pendapat jika perlu mungkin masing-masing menyampaikan paparannya begitu untuk belajar bersama. Model saya menurut saya Pak Benar biasanya kalau bimbingan saya ingin teman-teman yang lain juga itu memberikan masukan arah, kemudian satu yang mungkin jadi relawan contoh paparan, kemudian dibahas bareng-bareng. Ya, sama. Pak Sutarjo. Oh iya, Bu Ria ya? Henderina Pak. Bu Henderina. Bu Rina. Iya. Saya mencoba untuk mempresentasikan walaupun dalam waktu yang singkat. Ya. Didownload oleh teman-teman B2. Saya screenshot dulu punya saya. Share. Ini terima kasih, judul yang saya ambil adalah saya Henderina, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah kompetensi aparatur sipil negara jabatan pelaksana belum dipetakan dengan baik dan jelas sehingga mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas. Judul saya adalah penilaian kompetensi ASN berbasis CAT di Assessment Center Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam implementasi sistem merit. Inovasinya saya berbasis CAT karena sebelumnya kami masih berbasis kertas. Sebelum saya masuk ke penyebab, saya share dulu astrid saya. Astrid saya adalah di sini saya menggunakan yang pertama ada isu strategi masalah. Yang pertama, kurangnya pelaksanaan uji kompetensi bagi ASN
sehingga belum mendapat gambaran potensi dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing PNS. Yang kedua, kurangnya evaluasi yang perlu dilaksanakan terhadap hasil uji kompetensi ASN yang telah dilaksanakan, kurangnya pelatihan untuk mendukung peningkatan kompetensi ASN, belum memperhatikan hasil kerja, belum memperhatikan target waktu, ya, dan yang keenam, belum semua pimpinan memperhatikan kompetensi ASN. Selanjutnya, saya kembali ke tabel ini. Mohon maaf saya belum sempat membuat dalam PowerPoint. Dari hasil asli tadi, di sini ada penyebab. Saya bisa melihat, saya bisa menguraikan bahwa kurangnya pelaksanaan uji kompetensi bagi 3.489 orang PNS sehingga belum mendapat gambaran secara keseluruhan dari sebaran yang dimiliki oleh masing-masing PNS. Dampak bila isu ini dibiarkan, pemberian tugas dan tanggung jawab tidak didasarkan pada kemampuan yang dimiliki oleh ASN. Yang kedua, pelaksanaan tugas menjadi tidak maksimal karena tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. C. Penyimpangan dan pelanggaran hukum dapat terjadi sebagai akibat kompetensi yang kurang dimiliki sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan. Dari isu tadi, kondisi sekarang yang ada di Provinsi NTT untuk pejabat pimpinan tinggi Pratama yang duduk maupun yang sudah pensiun sudah dilakukan uji kompetensi. Untuk administrator 501 orang juga sudah, pejabat pengawas 998 serta pejabat pelaksana baru diuji untuk BKD. Berdasarkan itu kami melihat bahwa ini perlu diuji untuk seluruh perangkat daerah. Karena apa? Selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dan juga Peraturan PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang reformasi birokrasi, salah satu area perubahan adalah manajemen ASN yang mewajibkan kita untuk uji kompetensi dimaksud. Kondisi yang diharapkan, ASN dapat dipetakan kompetensinya sehingga dapat dimanfaatkan potensi dan kompetensi yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas organisasi yang lebih baik. Dan ini kita harapkan agar ke depan, jika hasil ini ada, maka seluruh pemetaan kompetensi dan potensi seluruh ASN di Provinsi NTT dapat dilaksanakan. Ini dari asli tadi saya mengambil yang pertama. Dan perlu dijelaskan bahwa kurangnya evaluasi yang perlu juga saya sudah menggambarkan kondisi saat ini, jika dibiarkan, kondisi yang akan datang dan seterusnya. Dari isu yang saya ambil, solusi yang kreatif inovasi, yang pertama tujuan itu adalah memperoleh profil kompetensi para pejabat pengawas. Lingkup ini kami sudah coba di sekarang dan sebenarnya untuk pelaksana fungsional, pelaksana lingkup pemerintah Provinsi NTT mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang harus dikembangkan oleh masing-masing pejabat pengawas yang belum, dan juga pejabat fungsional dan pelaksana di Provinsi NTT yang belum diuji kompetensinya. Manfaatnya bagi para pejabat yang diuji, kegiatan ini memberikan gambaran tentang profil kompetensi individu sehingga dapat memahami kekuatan dan aspek kompetensi yang harus dikembangkan dan ditingkatkan. Yang berikut, bagi organisasi, kegiatan ini bermanfaat untuk mendapatkan data tentang profil kompetensi para ASN yang menjadi dasar penyusunan rencana pengembangan kompetensi. Bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kegiatan ini dapat menambah presentasi ASN yang telah dilakukan pemetaan kompetensi sehingga bagian dari manajemen talenta yang merupakan tuntutan dari peraturan perundang-undangan. Dari analisa dari tujuan ini, capaian kerja jangka pendek akan saya susun tim kerja. SOP uji kompetensi berbasis CAT karena selama ini SOP-nya berbasis kertas. Pergub standar kompetensi, pelaksanaan uji kompetensi untuk jangka pendek 2 bulan ke depan, pelaksanaan pada 7 biro dengan peserta 281 pada lingkup sekretariat daerah,
dan mendapatkan laporan hasil analisis kebutuhan pengembangan kompetensi bagi 281 orang. Capaian kinerja jangka menengah Pergub Manajemen Talenta ini dikasih kesempatan sampai 6 bulan ke depan atau Desember pelaksanaan uji kompetensi di 19 dinas Provinsi NTT dengan jumlah peserta 1.913 orang, laporan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi bagi 1.913 dan tindak lanjut untuk pengembangan kompetensi 281 orang yang telah diuji di jangka pendek. Capaian kinerja jangka panjang yang bisa saya susun adalah yang pertama, pelaksanaan penilaian kompetensi kepada seluruh staf pada 9 badan pada Inspektorat, Satuan Polisi Pamung Praja, Sekretariat Dewan, lingkup pemerintah Provinsi NTT dengan jumlah 1.295 orang. Pelaksanaan penilaian kompetensi kepada seluruh staf UPTD yang tersebar di 22 kabupaten kota yang berjumlah 1.442 orang. Hasil yang berikut adalah laporan analisa kebutuhan pengembangan kompetensi 2.737 orang dan tindak lanjut untuk pengembangan kompetensi yang telah diuji di jangka menengah sebanyak 1.913 dan jangka panjang 2.731 orang dengan total 4.650 orang. Penghambat anggaran yang dibutuhkan cukup besar dan membutuhkan waktu yang lama, namun saya berani untuk mengambil CAT karena tahun ini kami di Assessment Center sudah menganggarkan untuk 75 komputer dan saya pikir dengan 75 sarana ini berbasis CAT kita bisa melakukannya. Yang kedua, situasinya sebagian besar PNS pejabat pelaksana belum mengikuti uji kompetensi dan seterusnya, anggaran dibutuhkan sangat besar. Namun dengan uji kompetensi menggunakan CAT bisa memotong waktu dan anggaran. Pengembangan kompetensi staf tidak berjalan karena tidak memiliki data kompetensi yang akurat, kurangnya pemahaman para pimpinan perangkat daerah. Core kompetensinya meningkatkan sarana dan prasarana Assessment Center seperti saya jelaskan di atas bahwa tahun ini kami sudah menganggarkan untuk komputer sehingga kami bisa melakukan berbasis CAT. Meningkatkan jumlah dan kapasitas asesor SDM aparatur, perlu saya jelaskan bahwa kami di Provinsi NTT sudah ada 30 aparatur yang mempunyai sertifikat, namun sesuai dengan lowongan atau formasi baru 6 yang diangkat menjadi asesor fungsionalnya. Yang ketiga, kebutuhan dan peta kompetensi pejabat pelaksana mendukung reformasi birokrasi di Provinsi NTT. Adanya dukungan berupa per Juli 2021 rata-rata nilai reformasi birokrasi Provinsi NTT baru mencapai 68 untuk 30 semua perangkat daerah rata-ratanya. Uji kompetensi ini memetakan nilai reformasi birokrasi kita bisa naik ke angka yang lebih tinggi. Adanya dukungan berupa jabaran visi misi gubernur dan wakil gubernur. Yang berikut, upscale-nya memerlukan dukungan biaya dan waktu yang banyak, menambahkan biaya pengadaan sarana dan prasarana seperti saya jelaskan tadi. Pelaksanaan penilaian mewajibkan menghadirkan PNS dan diharapkan untuk mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Prospeknya mewujudkan visi dan misi kepala daerah di mana visinya NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan misi yang kelima yaitu mewujudkan reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik. Yang kedua, tercapainya peta kompetensi PNS, pejabat pelaksana yang akurat. Dan yang ketiga adalah pengembangan kompetensi pejabat pelaksana yang lebih terencana dan menjawab kebutuhan. Expectation-nya, yang keempat, pengembangan karir dan pejabat pelaksana yang adil dan terukur. Yang berikut expectation-nya adalah menjadikan pejabat pelaksana lingkup pemerintah Provinsi NTT yang berdaya saing dengan kompetensi yang dimiliki serta menjawab tantangan dan perubahan birokrasi yang ada. Yang kedua, menumbuhkan semangat kompetensi dan berprestasi dari masing-masing PNS dalam mendukung inovasi di pemerintah Provinsi NTT. Dan yang ketiga, mewujudkan pelaksanaan sistem merit pemerintah Provinsi NTT. Adapun strategi penyelesaian masalah sebagai berikut.
merancang kegiatan uji kompetensi. saja Bu. Oke, saya pikir mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, luar biasa. Bu Rina sudah menjadi provokator kedua ya. Provokator kedua setelah Pak Ranong tadi, sekarang Bu Rina di B2 sudah memotivasi teman-teman sekalian untuk bisa membuat rancangan proyek perubahan yang diharapkan itu